Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wafat tahun 1309 Masehi, hidup di Mesir di masa kekuasaan dinasti Mamluk. Ia lahir di kota Alexandria, Iskandariyah, lalu pindah ke Kairo. Di kota inilah ia menghabiskan hidupnya dengan mengajar fikih mazhab Imam Malik di berbagai lembaga intelektual, antara lain Masjid Al-Azhar. Di waktu yang sama, dia juga dikenal luas di bidang tasawuf sebagai seorang master syekh besar ketiga di lingkungan tarekat Sufi Zat-Ziliyah ini. Ibnu Athaillah tergolong ulama yang produktif, tak sekurang dari 20 karya yang pernah dihasilkannya. Meskipun bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadis, nahwu, dan usul fiqh, dari berbagai karyanya itu yang paling terkenal adalah kitab Al-Hikam. Kitab ini disebut-sebut sebagai magnum opus-nya. Kitab itu sudah beberapa kali disyarah, antara lain oleh Muhammad bin Ibrahim Ibnu Ibdal Ar-Rundi, Syekh Ahad Zaruk, dan Ahmad Ibnu Ajib. Beberapa kitab lainnya yang ditulis oleh Al-Tanwir fi Ishaq At-Tadbir, Unwa At-Taufiq fi Adab Al-Tariq, Miftah Al-Falah, dan Al-Qaul Al-Mujarrad fil Al-Ism Al-Mufrad. Yang terakhir ini merupakan tanggapan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai persoalan tauhid. Kedua ulama besar itu memang hidup dalam satu zaman, dan kabarnya beberapa kali terlibat dalam dialog yang berkualitas tinggi dan sangat santun. Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama yang tidak menyukai praktek sufisme, sementara Ibnu Athaillah dan para pengikutnya melihat tidak semua jalan sufisme itu salah, karena mereka juga ketat dalam urusan syariah. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan bersih. Ia menjadi panutan bagi banyak orang yang meniti jalan menuju Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang yang ikhlas, dan imam bagi para juru nasihat. Ia dikenal sebagai master atau syekh ketiga dalam lingkungan tarekat Zat-Zili setelah yang pendirinya yaitu Abu Hasan Az-Zat-Zili dan penerusnya Abu Al-Abbas Mursi. Dan Ibnu Athaillah inilah yang pertama menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa, dan biografi keduanya, sehingga khazanah tarekat Zat-Ziliyah tetap terpelihara. Meski ia tokoh kunci di sebuah tarekat, bukan berarti aktivitas dan pengaruhnya intelektualnya hanya terbatas di tarekat saja. Buku-buku Ibnu Athaillah dibaca luas oleh kaum muslimin dari berbagai kelompok, bersifat lintas madhab dan tarekat, terutama kitab Hikam yang melegenda ini. Pengarang kitab Al-Hikam yang cukup populer di negeri kita ini adalah Tajuddin Abu Al-Fadl Ahmad Ibnu Muhammad bin Abdul Al-Karim bin Atha Al-Sakandari Al-Judzami Al-Maliki Al-Zat-Zili. Ia berasal dari bangsa Arab. Nenek moyangnya berasal dari Judzam, yaitu salah satu kabilah Kahlan yang berujung pada Bani Ya'rib bin Khotan, bangsa Arab yang terkenal dengan Arab Al-Arabiyah. Kota Iskandariyah merupakan kota kelahiran sufi besar ini, suatu tempat di mana keluarganya tinggal dan kakeknya mengajar. Kendatipun namanya hingga kini demikian harum, namun kapan sufi agung ini dilahirkan tidak ada catatan yang tegas. Dengan menelisik jalan hidupnya, Dr. Tafjani bisa menengarai bahwa ia dilahirkan sekitar tahun 658 sampai 679 Hijriah. Ayahnya termasuk semasa dengan Syekh Abu Hasan Az-Zat-Zili, pendiri Tariqah Al-Zat-Ziliyah, sebagaimana diceritakan Ibnu Atha dalam kitabnya Lathaiful Minan. Ayahku bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap Syekh Abu Hasan Az-Zat-Zili, lalu aku mendengar beliau mengatakan, "Demi Allah, kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah yang tidak aku ketahui jawabannya.
Lalu aku temukan jawabannya tertulis pada pena, tikar, dan dinding. Keluarga Ibnu Atha adalah keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama. Kakek dari jalur nasab ayahnya adalah seorang ulama fikih pada masanya. Tajuddin remaja sudah belajar pada ulama tingkat tinggi di Iskandaria seperti Al-Faqih Nazruddin Al-Mimbar Al-Juzami. Kota Iskandaria pada masa Ibnu Atha memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir. Karena Iskandaria banyak dihiasi oleh banyak ulama dalam bidang fikih hadis, usul dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Tentu saja juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawuf dan para aulia solihin. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang faqih, sebagaimana harapan dari kakeknya. Namun kefakihannya terus berlanjut sampai pada tingkatan tasawuf, hal mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya. Ibnu Atha menceritakan dalam kitabnya Lataiful Minan bahwa kakeknya adalah seorang yang tidak setuju dengan tasawuf, tapi mereka sabar akan serangan dari kakeknya. Disinilah guru Ibnu Atha yaitu Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, kalau anak dari seorang alim fikih Iskandaria Ibnu Athaillah datang ke sini, tolong beritahu aku. Dan ketika aku datang, Al-Mursi mengatakan malaikat Jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung. Ketika orang Quraisy tidak percaya pada Nabi, malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau mau, maka aku akan timpakan kedua gunung pada mereka. Dengan bijak Nabi mengatakan, tidak, aku mengharap agar kelak akan keluar orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik dari mereka. Begitu juga kita harus sabar akan sikap kakek yang alim fikih, kakek Ibnu Athaillah. Demi orang yang alim fikih ini, pada akhirnya Ibnu Atha memang lebih terkenal sebagai seorang sufi besar. Namun menarik juga perjalanan hidupnya, dari didikan yang murni fikih sampai bisa memadukan fikih dan tasawuf. Oleh karena itu, buku-buku biografi menyebutkan riwayat hidup Athaillah menjadi 3 masa. Masa pertama, masa ini dimulai ketika ia tinggal di Iskandaria sebagai pencari ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, usul, nahwu, dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandaria. Pada periode itu, beliau terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya yang mengingkari para ahli tasawuf karena kefanatikannya kepada ilmu fikih. Dalam hal ini Ibnu Athaillah bercerita, dulu aku adalah termasuk orang yang mengingkari Abu Abbas Al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau. Pendapat saya waktu itu bahwa yang ada hanya ulama ahli zahir, tapi mereka ahli tasawuf mengklaim adanya hal-hal yang besar, sementara zahir syariat menentangnya. Masa kedua, masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru, pemburu kejernihan hati ini. Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya Abu Al-Abbas Mursi tahun 674 Hijriah dan berakhir dengan pindahnya ke Kairo. Dalam masa ini sirnalah keingkarannya ulama tasawuf. Ketika bertemu dengan Al-Mursi, ia jatuh kagum dan simpati. Akhirnya ia mengambil tariqah langsung dari gurunya ini. Ada cerita menarik mengapa ia beranjak memilih dunia tasawuf ini. Suatu ketika Ibnu Atha mengalami goncangan batin, jiwanya tertekan. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah semestinya aku membenci tasawuf? Apakah suatu yang benar kalau aku tidak menyukai Abu Abbas Al-Mursi? Setelah lama aku merenung, mencerna, akhirnya aku beranikan diri untuk mendekatnya, melihat siapa Al-Mursi sesungguhnya, apa yang ia ajarkan sejatinya. Kalau memang ia orang baik dan benar, maka semuanya akan kelihatan. Kalau tidak demikian, halnya biarlah ini menjadi jalan hidupku yang tidak bisa sejalan dengan tasawuf.
Lalu aku datang ke majelisnya. Aku mendengar, menyimak ceramahnya dengan tekun tentang masalah-masalah syara, tentang kewajiban, keutamaan, dan sebagainya. Di sini jelas semua bahwa ternyata Al-Mursi yang telah menjadi guru sejatinya ini mengambil ilmu langsung dari Allah, dan segala puji bagi Allah. Dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada dalam hatiku. Maka demikianlah ketika ia sudah mencicipi manisnya tasawuf, hatinya semakin tertambat untuk masuk ke dalam dan lebih dalam lagi, sampai-sampai ia punya dugaan tidak akan bisa menjadi seorang sufi sejati kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk sang guru dan meninggalkan aktivitas lain. Namun demikian, ia tidak berani memutuskan keinginannya itu kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru Al-Mursi. Dalam hal ini Ibnu Athaillah menceritakan, aku menghadap guruku Al-Mursi dan dalam hatiku ada keinginan untuk meninggalkan ilmu zahir. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbesit dalam hatiku. Ini tiba-tiba beliau mengatakan, di kota Quds aku mempunyai kawan namanya Ibnu Nasyi. Dulu ia adalah pengajar di Qaus dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit manisnya tharikah kita. Kemudian ia menghadapku dan berkata, "Tuanku, apakah sebaiknya aku meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmat saja pada Tuan?" Aku memandangnya sebentar, kemudian aku katakan, "Tidak demikian itu tharikah kita. Tetaplah dengan kedudukan yang sudah ditentukan Allah padamu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai padamu juga." Setelah bercerita semacam itu, yang sebetulnya adalah nasihat untuk diri, beliau berkata, "Beginilah keadaan orang-orang Al-Siddiyin. Mereka sama sekali tidak keluar dari suatu kedudukan yang sudah ditentukan Allah sampai Dia sendiri yang mengeluarkan mereka." Mendengar uraian panjang lebar semacam itu, aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan alhamdulillah, Allah telah menghapus angan kebimbangan yang ada dalam hatiku. Sepertinya aku baru saja melepas pakaianku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah. Masa ketiga, masa ini dimulai semenjak kepindahan Ibnu Athaillah dari Iskandariah ke Kairo dan berakhir dengan kepindahannya ke Hariban yang Maha Asih pada tahun 709 Hijriah. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ia membedakan antara uzlah dan khalwah. Uzlah menurutnya adalah pemutusan hubungan maknawi bukan hakiki, lahir dan makhluk, yaitu dengan cara salih. Orang yang uzlah selalu mengontrol dirinya dengan menjaganya dari perdaya dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap dengan uzlahnya dan nyaman dengan kesendiriannya, ia memasuki tahapan khalwah. Dan khalwah dipahami dengan suatu cara menuju rahasia Allah. Khalwah adalah perendahan diri di hadapan Allah dan pemutusan hubungan dengan selain Allah. Menurut Ibnu Athaillah, ruang yang bagus untuk berkhalwah adalah yang tingginya setinggi orang yang berkhalwat tersebut. Sepanjang ia sujud, luasnya seluas tempat duduknya. Ruangnya itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari. Jauh dari keramaian, pintunya rapat, dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuninya. Ibnu Athaillah sepeninggal gurunya Abu Al-Abbas Mursi tahun 686 Hijriah menjadi penggantinya dalam mengemban tariqah Zadziliyah. Tugas ini ia emban di samping tugas mengajar di kota Iskandariah. Maka ketika pindah ke Kairo, ia bertugas mengajar dan ceramah di Masjid Al-Azhar. Ibnu Hajar berkata, Ibnu Athaillah berceramah di Al-Azhar dengan tema yang menenangkan hati dan memandukan perkataan-perkataan orang kebanyakan dengan riwayat-riwayat dari salafus saleh, juga berbagai macam ilmu. Maka tidak heran kalau pengikutnya berjubel dan beliau menjadi simbol kebaikan. Hal senada diucapkan oleh Ibnu Tariq Baradi. Ibnu
Athaillah adalah orang yang soleh, berbicara di atas kursi Azhar dan dihadiri oleh hadirin yang banyak sekali. Ceramahnya sangat mengena dalam hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan perkataan ahli hakikat dan orang-orang ahli thariqah. Termasuk tempat mengajar beliau adalah Madrasah Al-Mansuriyah di Hayy Al-Soghah. Beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi seorang ahli fikih dan tasawuf, seperti Imam Taqiyuddin Al-Subki, ayah Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Tabaqah Al-Syafi'iyah Al-Kubra. Sebagai seorang sufi yang alim, Ibnu Atha meninggalkan banyak karangan sebanyak 22 kitab lebih, mulai dari sastra, tasawuf, fikih, nahwu, mantik, falsafah, sampai kitabah. Kitabnya yang paling masyhur sehingga telah menjadi terkenal di seluruh dunia Islam ialah kitabnya yang bernama Al-Hikam, yang telah diberikan komentar oleh beberapa orang ulama di kemudian hari dan yang juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing lain, termasuk bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kitab ini dikenal juga dengan nama Al-Hikam Al-Atiyah untuk membedakannya pada kitab-kitab lain yang juga berjudul Hikam. Karamah Ibnu Athaillah Al-Munawi dalam kitabnya Al-Kawakib Al-Duriyah mengatakan, Syekh Kamal Ibnu Humam ketika ziarah ke makam wali besar ini membaca surat Hud sampai pada ayat yang artinya di antara mereka ada orang celaka dan bahagia. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam liang kubur Ibnu Athaillah dengan keras, "Wahai Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka." Demi menyaksikan karomah agung seperti ini, Ibnu Humam berwasiat supaya dimakamkan dekat dengan Ibnu Athaillah ketika meninggal kelak. Di antara karomah pengarang kitab Al-Hikam adalah suatu ketika salah satu murid beliau berangkat haji. Di sana si murid itu melihat Ibnu Athaillah sedang tawaf. Dia juga melihat sang guru ada di belakang makam Ibrahim di Mas'a dan Arafah. Ketika pulang, dia bertanya kepada teman-temannya, apakah sang guru pergi haji atau tidak? Si murid langsung terperanjat. Teman-temannya menjawab tidak. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia menghadap sang guru. Kemudian pembimbing spiritual ini bertanya, siapa saja yang kamu temui? Lalu si murid menjawab, Tuanku, saya melihat tuanku di sana. Dengan tersenyum, Al-Arif Billah ini menerangkan, orang besar itu bisa menemui dunia seandainya saja wali kutub dipanggil dari liang tanah. Dia pasti menjawabnya. Pandangan tentang makom sufi dalam keadaan tasawuf secara umum, konsep makom dan hal adalah dua konsep yang sangat berhubungan dengan salik jalan sufi. Makom adalah tahapan-tahapan thariqah yang harus dilalui oleh seorang salik yang membuahkan keadaan tertentu yang merasuk dalam diri salik. Semisal makom taubat, seorang salik dikatakan telah mencapai makom ini ketika dia telah bermujahadah dengan penuh kesungguhan untuk menjauhi segala bentuk maksiat dan nafsu syahwati. Dengan demikian, makom adalah suatu keadaan tertentu yang ada pada diri salik yang didapatnya melalui proses usaha riyadah, melatih hawa nafsu. Sedangkan yang dimaksud dengan hal sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qusairi adalah suatu keadaan yang dianugerahkan kepada seorang salik tanpa melalui proses usaha riyadah. Namun dalam konsep makom ini, Ibnu Athaillah memiliki pemikiran yang berbeda. Dia memandang bahwa suatu makom dicapai bukan karena adanya usaha dari seorang salik, melainkan semata anugerah Allah. Karena jika makom dicapai karena usaha salik sendiri, sama halnya dengan menisbatkan bahwa salik memiliki kemampuan untuk mencapai suatu makom atas kehendak dan kemampuan dirinya sendiri. Pun jika demikian, maka hal ini bertentangan dengan konsep fana iradah, yaitu bahwa manusia sama sekali tidak memiliki kehendak, dan juga bertentangan dengan keimanan kita bahwa Allah menciptakan semua perbuatan manusia. Dengan demikian, bagi seorang salik untuk mencapai suatu makom, hendaknya salik menghilangkan segala kehendak dan angan-angannya. Isqat al-iradah wa al-tadbir.
Mengenai makom Ibnu Athaillah membaginya tingkatan makom sufi menjadi 9 tahapan. 1. Makom taubat, 2. makom zuhud, 3. makom sabar, 4. makom syukur, 5. makom khauf, 6. makom raja, 7. makom ridho, 8. makom tawakal, 9. makom mahabbah,